الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Hadirin jamaah salat subuh dan jamaah kajian subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang insya Allah kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah kajian subuh Masjid Raya Asmaul Husna, pada kesempatan subuh yang penuh barokah ini kita akan mengkaji yaitu salah satu karya monumental Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang berjudul Kitab Mukasyafatul Qulub. Dari segi arti dan makna Mukasyafatul Qulub itu adalah membuka hati. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, pintu hati kita terbuka untuk menerima hidayah dari Allah. Pintu hati kita terbuka untuk senantiasa kita dibimbing untuk lebih dekat kepada Allah. Senantiasa kita gunakan waktu dan umur kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan endingnya adalah mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita, umat manusia, terutama kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang Allah akan berikan ujian kepada kita umat manusia adalah minal khauf,
yaitu dari perasaan takut, dari perasaan khawatir. Kita manusia seringkali mempunyai perasaan takut dan khawatir, tetapi kita kebanyakan manusia, perasaan takut kita akan sesuatu yang mana bersifat duniawi, yang mana bersifat benda, yang mana sesuatu yang kadang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita selaku manusia kadang tidak takut dengan hal-hal yang bersifat dosa, maksiat, dengan hal-hal yang mana kalau kita kerjakan semakin dan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seringkali kita manusia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dan Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita selaku hambanya. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita merasa khawatir dan takut kehilangan daripada segelintir duniawi kita, sedikit daripada kedudukan dan pangkat kita, tetapi kita kadang tidak takut, na'udzubillah, kekurangan bahkan kehilangan sedikit demi sedikit daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini ada penjelasan daripada Abu Laith, salah seorang tokoh sufi terkemuka, bahwasanya Abu Laith rahimahullah ta'ala menjelaskan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatan fis samai sabi'ati sujjadan mundu khalaqahumullahu ta'ala ila yaumil qiyamah tarta'iddu fara'isuhum min makhafatillahi ta'ala, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya para malaikat Allah fis sama'is sabi'ati, yaitu pada langit yang ketujuh, yang mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat tersebut, yaitu sujjadan, dalam keadaan bersujud, dari semenjak Allah ciptakan ila yaumil qiyamah, sampai nanti kelak datangnya hari kiamat. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, kemudian akan senantiasa mentaati dan menuruti segala perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat Allah akan senantiasa mengerjakan terhadap apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk senantiasa sujud, para malaikat tersebut akan sujud
dari semenjak diciptakan bahkan sampai datangnya hari kiamat. Hatta tarta'iddu faraisuhum min makhafatillahi ta'ala, sehingga para malaikat tersebut badannya, tulang-tulangnya ini gemetar dikarenakan apa? Min makhafatillahi ta'ala, dikarenakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, coba kita tanya kepada diri kita, pada nurani dan hati kita, pernahkah kita pada satu waktu merasakan ketakutan yang luar biasa, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan jawabannya itu ada pada diri masing-masing. Ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti itu menandakan iman kita insya Allah masih tertancap kuat di dalam diri kita, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai ciri iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah merasa takut kepada Allah, sudah merasa malu kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjaga adab dan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu bahkan takut untuk kita beribadah secara berleha-leha, beribadah secara biasa saja, beribadah bahkan kita telat atau bahkan na'udzubillah kita lupa kepadanya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni di dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah An-Nahl ayat yang ke-50. Ada ayat yang berbunyi yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini memberikan pengertian bahwasanya para malaikat Allah akan senantiasa takut kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat Allah akan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Rasul dalam kitab ini disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sya'arra jasadul 'abdi min khasyatillahi ta'ala tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatu asy-syajaratu waraqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika jasad kita seorang hamba, jasmani kita seorang hamba, badan kita seorang hamba Allah merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika badan kita gemetar karena takut kepada Allah, maka apa yang terjadi? Efeknya adalah dosa-dosa kita akan rontok, akan berguguran sebagaimana rontok dan bergugurannya, yaitu daun-daun daripada pepohonan. Masya Allah. Ini dikarenakan efek kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sebelum lebih lanjut, kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita,
baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan juga di antara fadilah istighfar sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, man lazimal istighfar qad ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap kesulitan yang ia hadapi, yaitu akan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesusahan dan kebingungan yang ia hadapi, yang ia rasakan, akan diberikan yaitu kebahagiaan. Dan daripada aplikasinya ataupun kitabnya di proyektor. Yang kedua yaitu adalah tentang sabar. Sabar. Seperti hadis yang di awal dibacakan bahwasanya iman itu ada dua macam. Satu macam keimanan kita ada dalam rasa syukur kita kepada Allah, dan satu bagian lagi iman kita ada dalam sifat sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang kita sudah ketahui bahwasanya syukur itu ada tiga bagian. Pertama, syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Yakni dengan hati kita merasa segala nikmat Allah yang kita terima dalam diri kita itu berawal dan bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa hati kita penuhi dengan syukur dan memuji zat Allah dalam hati. Kemudian syukur dengan lisan, dengan memperbanyak lisan kita gunakan mengucapkan alhamdulillah dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Kemudian syukur dengan perbuatan, bahwasanya jasmani kita, badan dan perbuatan kita harus selaras, harus sejalan dan sejalin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu cerminan dari sifat syukur kita kepada Allah. Sebagaimana takrif dan definisi syukur dalam kitab At-Ta'rifat karya Imam Ali Al-Jurjani, bahwasanya syukur itu adalah syarful abdi jami'a ma an'amallah li ajli ma khuliqa bihi. Syukur itu adalah menggunakannya seorang hamba terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Masya Allah. Dan berbicara tentang syukur, di dalam kitab ini, kitab Mukashafatul Qulub, bahwasanya syukur ini ada beberapa hal, ada beberapa macam. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Naushaihul Ibad atau kitab Minhajul Abidin, sabar itu terdapat 4 macam. Tetapi kalau dalam kitab ini, sabar itu terbagi dalam beberapa hal. Ya. Di antaranya, yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar fit ta'ah, sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk sabar kita dalam ketaatan Allah, kita saat ini sedang duduk di majelis ilmu.
dan kesabaran kita diuji oleh Allah. Kira-kira kita sabar tidak? Duduk 1 jam saja di majelis ilmu, kira-kira sabar? Banyak yang nggak sabar, ya, banyak yang nggak sabar. Padahal masya Allah, kalau kita paham dan kita renungi dan kita resapi, dalam hadis banyak disebutkan, barang siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam saja, sekalipun dia tidak menulis 1 kalimat 1 huruf pun, cuma duduk mendengarkan kajian-kajian ilmu 1 jam saja, maka apa balasan dan pahalanya? Masya Allah, laksana kita beribadah 60 tahun, Masya Allah. Laksana kita bersedekah daripada 1000 kuda, Masya Allah. Laksana kita memerdekakan 1000 hamba, Masya Allah. Kalau kita kalkulasikan dengan nominal, harta nominal duniawi, tidak terhitung jumlahnya. Laksana kita beribadah 60 tahun, apakah kita nyampe kira-kira di usia 60 tahun? Nyampe kira-kira? Ada yang sudah nyampe 60 tahun? Dan bahkan 60 tahun tersebut maksudnya diisi dengan ibadah. Tidak sedetik pun, tidak sesaat pun diisi dengan maksiat. 60 tahun itu murni ibadah. Masya, itu duduk 1 jam di majelis ilmu bahkan lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Sabar Bu, sabar Pak, 1 jam, Masya Allah. Dan bahkan pahalanya luar biasa. Barang siapa yang bertakarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam bentuk kita mendengarkan kajian-kajian ilmu, atau memang murni kita berzikir, membaca takbir, tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, dimulai daripada setelah sholat subuh sampai munculnya matahari, dia berada di masjid Allah, dia bertakarrub kepada Allah, dia memuji Allah, dia beristighfar kepada Allah, ataupun dalam bentuk kita mendengarkan kajian-kajian ilmu, maka apa pahalanya? Laksana kita mengerjakan dan melaksanakan haji atau umrah tamatan, sempurna dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya, kalau kita sengaja haji atau umroh biayanya mahal atau tidak jemaah? Kira-kira waktunya lumayan lama atau tidak? Lama. Apalagi haji, masa tunggunya luar biasa. Atau mungkin kalau yang punya duit bisa haji furod atau haji plus yang mungkin waktunya rada cepat. Tetapi itu kan memerlukan pengorbanan yang luar biasa, baik dari segi fisik dan juga finansial kita. Ada yang ibaratnya tips atau opsi lain, yaitu kita bertakarrub, beriktikaf seba'da subuh sampai ibaratnya terbit matahari, kita tutup, kita akhiri dengan salat isyraq. Pahalanya haji atau umrah sempurna. Kira-kira sabar jamaah, insya Allah. Kemudian selain sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, sabar yang berikutnya yaitu adalah sabar terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sabar terhadap
segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wassabru ala maharimillah, sabar terhadap segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah SWT melarang kita untuk berbuat dosa, maka sejatinya Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita. Betul? Maka mengapa Allah haramkan kita, larang kita, yaitu untuk berbuat judi misalkan, ya, karena judi ya, menjanjikan kemenangan padahal bohong. Kalau engkau kaya, benar, padahal sejatinya kita akan dibuat miskin karena judi. Mengapa Allah haramkan ibaratnya kita bermabuk-mabukan, minum minuman keras, ya, karena mirasantika karena akan merusak daripada tubuh dan fisik kita. Betul? Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sejatinya yakinkan dalam diri kita Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita. Yakin jemaah? Jangan sampai kita nggak gerutu. Kenapa sih Allah melarang kita tidak boleh makan ini, misalkan makan daging babi? Kenapa sih? Padahal kata orang sebelah, daging ini enak loh, ya, daging ini luar biasa nikmat, kata orang sebelah. Tetapi kenapa Allah haramkan daging tersebut oleh kepada kita umat Islam? Karena sejatinya Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita, untuk diri kita, ya. Ataupun terhadap hal-hal yang lain, yang mana ketika satu waktu dan satu momen Allah belum memberikan sesuatu yang kita inginkan, ya, misalkan Akang Riki belum diberikan jodoh pada saat ini, misalkan. Oh, ternyata sisi positif dan nilai positifnya agar Kang Riki bisa istiqomah di masjid. Salah satu nilai positifnya insya Allah. Contoh ringannya. Kembali lagi, ketika Allah melarang untuk kita tidak berbuat hal yang Allah larang, maka sejatinya Allah akan mengharapkan kebaikan untuk diri kita, insya Allah. Dan sabar yang berikutnya adalah wasabru indal musibah. Oleh karenanya dalam ayat tadi Allah akan menguji kita manusia dari rasa khawatir, kemudian wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kekurangan dunia, kemudian wal anfus, Allah juga akan menguji kita kapan waktunya, kehilangan daripada nyawa dan jiwa, mungkin di antara keluarga kita, orang tua kita. Allah kapan waktunya akan menguji kita. Masya. Sekarang saya tanya kepada jamaah, ketika Allah mengambil salah satu anggota keluarga kita, saya tanya dulu kepada bapak-bapak, ketika Allah kapan waktunya akan menguji diri kita dengan mengambil salah satu bagian daripada keluarga kita, mengambil terlebih dahulu istri kita, bapak-bapak sedih? Nggak ada yang jawab, curiga ini. Bapak-bapak bu, yang saya tanya bapak-bapak dulu, sedih apa tidak? Kurang meyakinkan jawabannya. Ini ada agak curiga, apa ada niat atau ibu, ketika Allah menguji kita,
Mungkin kapan waktunya, pasti itu akan terjadi. Karena al-mautu haqqun, kematian itu adalah hak. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali kalau sudah ajal. Artinya waktu kita, ya, durasi waktu hidup kita sudah habis. La mauta illa bil ajal. Ibu selaku manusia biasa yang mempunyai keluarga, diantaranya adalah suami. Ketika Allah SWT menguji ibu, mengambil suami ibu menghadap Allah, ibu selaku istri kira-kira sedih atau tidak? Subhanallah, berarti istri yang setia rata-rata. Tapi kalau suami itu tergantung pribadinya. Masya Allah, ya. Ini Pak Yanis juga ketawa nih. Ya, berarti karena kebanyakan ya yang di luar sana biasanya kalau baru 40 hari beres istrinya meninggal dunia, suami kawin. Iya, seperti yang di depan saya ini biasanya begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Musibah diantaranya bentuknya adalah kematian. Ini pasti akan terjadi kapanpun dan dimanapun. Kalau bicara mati, ini adalah bentuknya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu skenario Allah kapan kita mati, kapan kita meninggal, di mana kita mati, di mana kita meninggal. Jadi mohon maaf, jangan kita bersandar pada sehat, jangan kita bersandar pada kekayaan, jangan kita bersandar ibaratnya pada kekuatan dalam diri kita. Saya mah masih muda, saya mah masih sehat, masih lama kayaknya matinya ini. Lawang saya masih sehat, saya masih muda, masih kuat. Mati tidak membutuhkan jawaban tersebut, betul? Karena banyak kita menyaksikan di sekeliling kita, badannya sehat, umurnya masih muda, semalam masih ngobrol bersama, ujuk-ujuk besoknya mati, betul? Tetapi banyak juga dari kita di sekeliling kita, kita menyaksikan orangnya sudah berbaring di atas ranjang, di atas kasur, dalam keadaan sakit menahun, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi awet umurnya. Ada dan banyak. Bahkan sampai diomongin sama anak cucunya, kakek, nenek, ini kapan sih meninggalnya, lama banget. Ada yang begitu. Disumpahin sama anak-anaknya, ini punya orang tua lama banget meninggalnya, capek ngurusinnya. Ada yang begitu. Bicara mati itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bijak, muslim yang cerdas, seperti hadis Nabi tadi dibacakan di awal, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pinter, kata Nabi, kata Rasul, bukan orang yang pinter matematika, bukan orang yang pinter bahasa Indonesia, bukan orang yang pinter bahasa Inggrisnya, bukan ternyata. Tetapi orang yang pinter, yang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang bisa mengatur dirinya, ya, memposisikan dirinya dalam kebaikan. Itu orang yang cerdas dan bisa memuhasabah dirinya, mengukur dirinya, introspeksi dirinya. Itu orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, serta ia senantiasa termotivasi untuk beramal untuk nanti yang mana akan terjadi setelah kematian. Muslim yang cerdas, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang meyakini dan memperbanyak amal soleh, karena nanti
akan ada hidup setelah mati, akan ada akhirat setelah dunia. Yakin jamaah? Yakin akan mati? Insya Allah. Kalau kita yakin bahwasanya kita ini akan mati dan meninggal, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Allah dan pribadi-pribadi yang selalu ibaratnya bersiap-siap untuk menyambut datangnya kematian tersebut dengan mempersiapkan amal soleh. Orang yang muslim yang sejati adalah orang yang tidak takut akan mati, tetapi khawatir kita ini sudah siap apa belum. Ya, Kang Riki sudah siap? Kang Riki sudah siap? Belum, Ustaz. Orang belum nikah. Bukan begitu jawabannya. Mati gak mandang udah nikah apa belum, tetapi apakah amal soleh yang sudah kita persiapkan. Maka seorang muslim dan mukmin yang cerdas harus mampu mengambil kesempatan dalam setiap hal yang bersifat kebaikan dan ibadah. Harus bisa memposisikannya ada dan ikut serta dalam kebaikan tersebut, insya Allah, dalam bentuk apapun yang bersifat ibadah dan bersifat kebaikan. Karena kalau bicara ibadah, ini ada yang ibadah mahdhah, ada yang ibadah ghair mahdhah, ada yang ibadah yang urusannya langsung vertikal kepada Allah, dan juga ibadah yang hablum minan nas, secara horizontal dengan sesama manusia. Dan di dalam hadis Nabi berbicara sabar, as-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu dilihat daripada guncangan dan hentakan pertama. Paham? Saya ulang. As-sabru, ini hadis, inda sodmatil ula. Sabar itu ada dinilai daripada guncangan dan hentakan pertama kali. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika misalkan kita mendengar saudara kita, orang tua kita, terdengar dalam diri kita, dalam telinga kita, misalkan ayahmu meninggal dunia, misalkan kita lagi jauh dari orang tua, terdengar dalam diri kita, kita baca WA atau info, kita mendengar orang tua kita meninggal dunia. Disitulah kesabaran kita diuji. Paham? Ketika kita mendengar, misalkan kita punya saham, punya usaha ya di luar, sampai pada telinga kita, punten, misalkan punten, tokomu, rukomu misalkan kebakaran. Pada kabar pertama dan info pertama ini, kesabaran kita diuji. Ya, misalkan lagi contohnya, Bu, ke ibu nih, suamimu kawin lagi dengan misalkan perempuan yang di luar sana. Pada info pertama yang ada, yang nyampe pada telinga ibu, kesabaran ibu diuji. Insya Allah. As-sabru inda sadmatil ula. Makanya kesabaran kita ini diuji oleh Allah, khususnya ketika Allah menguji kita dengan musibah. Disitulah kita iman atau tidak, kita sabar atau tidak. Maka ketika kita, banyak dari kita manusia, ketika mendapatkan kabar yang tidak baik model tadi, maka apa yang terjadi? Hati kita kadang langsung melenceng,
hati kita kadang langsung berbelok, bahkan sampai naudzubillah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal tidaklah Allah memberikan kita ujian, melainkan Allah akan menaikkan derajat kita. Betul, tidaklah Allah memberikan kita ujian dan menciptakan segala hal, tentunya ada hikmah di dalamnya, insya Allah. Maka ketika kita diuji oleh Allah, misalkan dalam bentuk ujian musibah, tetap jaga hati kita, tetap kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan sabar yang keempat, yang terakhir, itu adalah sabar terhadap dunia dan juga kelebihan dunia. As-sabru ala dunya wa fadailiha, sabar terhadap dunia dan kelebihannya. Paham maksudnya? Bagaimana kita sabar terhadap dunia dan kelebihannya, termasuk di dalamnya harta kita dan bentuk-bentuk ibaratnya yang ada di dalam dunia, ya, dari bentuk ibaratnya yang kita miliki ataupun yang kita jumpai, sabar atau tidak. Maksud sabar di situ ketika kita miliki dunia, maka seorang muslim dan mukmin yang baik tidak menempatkan dunia itu dalam hatinya, tidak menempatkan dunianya dalam hatinya. Paham maksudnya? Artinya seorang muslim yang bijak, mukmin yang bijak, ketika diberikan dunia oleh Allah, diberikan amanah harta oleh Allah, maka cukup menempatkan dunia dan hartanya cukup di tangannya saja. Ya, orang muslim bukannya tidak boleh kaya, harus kaya, tetapi jadikan dunia di tanganmu, tetapi jangan jadikan dunia di dalam hatimu. Karena kalau sudah ada di hati kita, salah satu efek negatifnya, dunia kita kadang semakin menjauhkan kita untuk zikir kepada Allah. Dunia kita kadang selalu ibaratnya menjadi penghalang untuk kita bertakarrub kepada Allah. Dunia kita kalau sudah di hati, kadang menjadi ibaratnya penghalang untuk kita beribadah kepada Allah. Ketika kita sholat, kalau dunia di hati, Allahu Akbar, ingat, oh iya, lagi sholat nih, waduh, saham saya yang di Singapura, waduh, bulan ini belum masuk target misalnya. Oh iya, toko saya yang di sana, oh iya. Wah, begitu kalau dunianya masuk ke dalam hati, kadang jadi penggoda, dan setan, iblis tahu kelemahan kita. Ah, ini nih kelemahannya ini nih. Nah, ya, Pak Yanis ini kelemahannya ini nih. Nah, iblis lebih tahu, lebih pinter, ya. Makanya sekali lagi, jadikan dunia di tangan, jangan dijadikan dan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau dunia cukup dijadikan di tangan, ditempatkan di tangan, maka insya Allah ketika kita naudzubillah kehilangan dunia yang Allah titipkan kepada kita,
maka tidak sampai sakit hati kita. Benar? Ya wong titipan Allah kok. Namanya dititipi, pasti sewaktu-waktu diambil. Maka kita harus mengambil pelajaran dari tukang parkir. Luar biasa. Tukang parkir itu orang yang berhati mulia dan legowo. Ketika mobilnya diambil, bebas. Ketika motornya diambil, legowo, bebas. Nggak ada masalah. Lawang titipan kok. Bener? Nggak marah, nggak momen. Mobilnya ada yang bawa, motornya ada yang bawa, padahal dia yang jaga. Bebas, legowo, ikhlas, ridho. Begitu tuh ya. Itu kalau kita jadikan dunia di tangan kita. Dan jangan terlalu kuat erat memegang dunia, karena kalau dipegang kuat, laksana dunia itu ibaratnya batu kerikil. Kalau dipegang kuat, maka akan menimbulkan sakit dalam tangan kita. Betul? Tapi apa? Rada dibuka begitu tuh. Kalau bisa jarinya rada dibuka. Tuh, dibuka sedikit satu jari. Biar batu, kerikil, atau pasir yang ada dalam genggaman kita yang ibaratkan dunia, keluarkan sedikit-sedikit dalam bentuk sedekah, pembangunan masjid, seperti tadi apa, kurban. Apalagi Kang Riki programnya banyak banget, subhanallah ya. Itu semuanya ladang ibadah dan amal bagi kita semuanya. Ini dalam bentuk duniawi yang diibaratkan tadi, biar tidak sakit tangan kita, biar tidak sakit jasmani dan rohani kita, untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, dan mungkin dilanjut bagi jamaah yang mempunyai pertanyaan ataupun untuk sharing, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit ini Pak, sabar apabila. Tapi kadang-kadang kita itu ngomong sabar itu ada batasnya. Yang batasnya di mana kita tidak sabar. Sesuai dengan pengajian kemarin Pak. Kalau kita ditimpa musibah, kan Bapak tidak sabar. Padahal dalam Ustaz kemarin itu menerangkan bahwa kalau kita terima musibah itu kita baca Alhamdulillah. Apakah itu salah Pak Ustaz? Yang Pak Ustaz bilang tukang parkir itu benar, tukang parkir itu Pak, kalau mobil keluar dia senang karena dia dapat uang parkirnya. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu atau dirangkum? Oh iya, ini dulu, monggo. Dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa malaikat itu diciptakan Allah di langit ketujuh dalam keadaan sujud dari awal sampai nanti kiamat. Sementara manusia dan setan diciptakan di surga, dan kemudian karena perbuatannya diturunkan oleh Allah ke bumi. Yang saya tanya pertama adalah di mana suatu penciptaan malaikat itu, apakah dia tetap di langit ketujuh atau di surga atau di tempat lain ya? Mungkin ada penjelasannya bagaimana. Yang pertanyaan kedua, kita tadi sampaikan juga bahwa kita tuh kalau dipanggil sama Allah kadang-kadang suka lalai atau lambat atau di atasan dia dulu. Nah, kalau ada panggilan Allah, apakah ada toleransi syar'i dari Allah? Kalau kita nggak bisa langsung pada saat
panggil itu datang gitu. Seperti misalnya kita di tengah tol, nggak bisa turun. Nah, apakah itu termasuk sa'i atau bagaimana? Terima kasih. Dijawab terlebih dahulu ya. Dari penanya pertama, dari Bapak yang luar biasa pertanyaannya, subhanallah, luar biasa bagus. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa tadi, tukang parkir ya. Sabar. Ya, mengenai kesabaran yang tadi dijelaskan, aduh poinnya rada lupa ini Pak. Yang ingat tukang parkirnya. Coba diulang lagi Pak Punten, bisa. Kalau kita ditimpa musibah ini sesuai dengan ceramah yang kemarin, kan Bapak contohkan kalau suami kawin lagi, kalau suami kawin lagi atau istri kawin lagi, itu kemarin itu kita ucapkan alhamdulillah gitu Pak. Kan itu ada hubungannya dengan kesabaran Pak. Kan kita itu ada sabar itu ada batasnya. Yeah. Batas sabar itu yang seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Oh ya, mengenai sabar ada batasnya atau tidak begitu. Jadi Allah SWT memberikan arti daripada sabar ini, wa innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Ya. Jadi sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya Pak. Sabar itu secara sejatinya, secara hakikinya itu tidak ada batasnya, tanpa batas. Ya, berarti kalau kita terputus dengan jalan, berarti sabar kita belum tuntas gitu bahasa kitanya, karena sabar itu tidak ada batasnya. Terus kalau contohkan tadi dalam kasus ibaratnya ketika istri mati suami kawin lagi atau sebaliknya, berarti kita tidak sabar dong. Itu dalam konteks kehidupan secara kita muamalah manusia, khususnya tentang munakahat gitu ya, khususnya tentang kita berumah tangga. Dan dalam bentuk sabarnya ya, artinya ketika kita bersabar setelah kita ditinggal misalkan istri ataupun suami kita, dan di dalam satu sisi pula ya, sabar dalam bentuk kita ketaatan kepada Allah dalam hal kita mempunyai istri ataupun suami yang baru. Niatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diniatkan ke sana Pak ya. Jadi kita sabar nih, misalkan udah menduda atau menjanda, misalkan 10 tahun atau 5 tahun atau 1 tahun, udah sabar. Tetapi kita kilas balik ya, mungkin Allah menyuruh kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kita mempunyai keluarga yang baru. Niatkannya ke sana ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu mengenai tukang parkir ya. Maksudnya tukang parkir itu secara ibaratnya contoh realnya, ketika mobil dari berbagai merek dan juga dari ibaratnya inian harga yang luar biasa gitu kan, berjejer di depan tukang parkir, di hadapan tukang parkir, dan ketika sudah selesai atau sudah ini kan pada diambilin tuh ya, diambil satu oleh yang punya maksudnya. Maka pribadi tukang parkir ya,
dalam mencontohkan sifat ikhlas tadi itu tidak ada masalah apa-apa. Ikhlas, ridho. Seperti halnya ketika kita mempunyai apa-apa dari segi harta ataupun keluarga, ketika diambil oleh Allah sebagai yang punya, sebagai yang pemilik sahnya, maka contohlah tukang parkir, kita ikhlas ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi ada tambahannya, lah iyalah senang orang dikasih. Ya maksudnya itu juga contoh bagi kita. Lah kita harus ikhlas ridho dan harus senang. Karena apa? Karena selama ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita merasa dikasih nikmat oleh Allah? Nikmat hidup. Ya. Dari berbagai macam nikmat Allah telah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andai saja kita hendak menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Betul. Tetapi wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tetapi sedikit sekali kata Allah dari hamba-hambaku, yakni orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas Pak? Kemudian penanya yang kedua, yaitu mengenai malaikat. Ya. Malaikat yang tadi dijelaskan di hadis yang awal. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang bersifat nur atau cahaya. Yang bersifat nur atau cahaya. Dan Allah menciptakan malaikat ini untuk senantiasa taat kepada perintah Allah. Dari awal diciptakan. Kalau Allah perintahkan malaikat tersebut sujud terus sampai hari kiamat. Kalau Allah perintahkan malaikat tersebut untuk ruku, terus ruku sampai hari kiamat. Begitu terus. Itu malaikat. Ya. Mengenai tadi yang Allah ciptakan malaikat yang berada pada langit ketujuh, ya. Jadi dimensi alam malaikat dengan kita manusia berbeda. Ya. Kalau secara kalkulasi dan hitung-hitungan, ini kalau kita mampu melihat, ya, akan sesuatu yang bersifat gaib, kalau Allah berikan ibaratnya kehendak, pasti dunia, seisi alam dunia ini penuh dengan para malaikat. Kita bicara dunia saja, pasti alam dunia ini penuh dengan para malaikat. Apalagi di alam langit sana. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan dan memposisikan para malaikat di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Salah satunya ada yang di langit ketujuh, ya, ada di Sidratil Muntaha, ada di Baitul Ma'mur, di dekat Arsy, dan itu bukan ratusan ribuan malaikat kalau dihitung secara kalkulasi kita sebagai manusia. Ya, Allah yang tahu hitungan realnya dan pastinya. Di Baitul Ma'mur saja Masya Allah jutaan malaikat Allah perintahkan untuk senantiasa bertawaf, ya, mengelilingi Baitul Ma'mur. Kalau di bumi Allah perintahkan kita untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah, ya, di Sidratil Muntaha sana ribuan jutaan malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Ya. Jadi kalau bicara dimensi tempat, ya,
Allah SWT sudah memberikan tempat dan posisi sesuai kehendaknya. Ya. Dan kenapa manusia serta tadi ada kata-kata jin apa setan tadi, kemudian Allah tempatkan di dunia, begitu ya. Nah, kalau kita baca salah satunya kitab Daqaiqul Akhbar, di dalam muqaddimah kitab Daqaiqul Akhbar itu ada penjelasan bahwasanya makhluk Allah yang Allah ciptakan pertama kalinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan jin dan para malaikat, Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menciptakan pertama kali nur kanjeng Nabi. Maka pantas ketika kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Karena sejatinya makhluk Allah yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur tersebut maka tetesan-tetesan daripada nur Nabi Muhammad Allah ciptakan, diantaranya malaikat-malaikat Allah. Allah ciptakan langit dan bumi dan isi alam semesta. Masya Allah. Termasuk Allah ciptakan surga, termasuk Allah ciptakan aras. Masya Allah. Lalu kenapa kok manusia, jin Allah tempatkan di dunia? Lah ini bicara skenario Allah, ya, skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menciptakan kita manusia dan ditempatkan di alam dunia? Ya, Allah jadikan dunia dan bumi ini firasyan, sebagai hamparan, ya, sebagai hamparan dan untuk ibaratnya tempat tinggal untuk kita manusia bisa hidup di muka bumi. Dan ini salah satu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang tadinya udah enak-enakan di surga, begitu ya, udah enak tuh di surga Nabi Adam bersama siapa? Istrinya Siti Hawa. Kemudian kenapa bisa sampai ibaratnya diturunkan ke muka bumi? Ini sekali lagi adalah salah satu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Adam, Siti Hawa serta iblis itu bukan ujuk-ujuk diturunkan, diusir ke muka bumi, tapi ada sebab musababnya kalau kita baca dalam tafsir dan sejarah, ya. Sebabnya apa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa ini tergoda atas bujuk rayu iblis. Jadi iblis ini kalau bicara secara pendudukan, ini pangkatnya awalnya lebih tinggi daripada para malaikat. Iblis ini. Karena apa? Dia itu adalah makhluk Allah yang paling alim dan ahli ibadah awalnya. Tetapi setelah Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, maka timbul perasaan hasud, iri, dengki dan sebagainya. Kata iblis apa? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah,
kenapa engkau menciptakan Adam? Padahal saya lebih baik daripada Adam, kata iblis. Engkau menciptakanku daripada api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Lebih baik saya, kata iblis. Nah, kalau ada dari kita manusia punya perasaan dan sifat saya lebih baik daripada si A, saya lebih pintar daripada si B, saya lebih kaya daripada si A. Nah, kalau ada perasaan dalam diri kita saya lebih, berarti masih saudaranya ya, secara tidak langsung begitu dan demikian. Itu kadang nempel pada diri, saya lebih bagus. Nah, begitu tuh. Nah, kenapa Allah SWT ibaratnya menurunkan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa beserta iblis laknatullah ke muka bumi? Tentunya salah satu misinya adalah Nabi Adam menjadi khalifatullah fil ardh, menjadi khalifah Allah di muka bumi untuk melestarikan dan menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada pertanyaan yang rada ibaratnya ini, kenapa sih Nabiullah Adam kan Nabi, kenapa bisa kegoda? Begitu kan? Kenapa ujung-ujung bisa kegoda sama iblis? Kan Nabi Adam kan Nabi. Ya, jadi ternyata kenapa Nabiullah Adam ini sampai ibaratnya tergoda ya, atau terbawa oleh bujuk rayu iblis? Karena iblis laknatullah ketika merayu dan membujuk Nabi Adam ya, ini dengan memakai kalimat sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Jadi bukan semata-mata bukan Nabi Adam itu semata-mata tergoda, terbujuk oleh istrinya, bukan ini ya, yang sering kita pahami selama ini. Karena Nabi Adam tergoda sama istrinya, maka wajar laki-laki kadang banyak tergoda sama istrinya, sama perempuan. Bukan semata-mata itu, karena Nabiullah Adam memandang mulia dan agung asma Allah yang diucapkan oleh iblis untuk merayu Nabi Adam dan Siti Hawa. Bahasa kitanya mah begini ngerayunya, Adam, Hawa, begini bahasanya, demi Allah nih pohon ini nih, pohon keabadian ya, syajaratul khuld, kalau ente makan ente kekal di surga, demi Allah ya. Bahasa kitanya begitu. Makanya Nabi Adam memandang ya, ibaratnya asma Allah yang diucapkan iblis. Jadi tidak memandang selainnya. Seperti kita manusia, kalau ada teman kita, saudara kita sudah berjanji, padahal mau minjem duit misalkan, demi Allah seminggu doang nanti dibayar, kita ini enggak percaya, enggak percaya. Karena apa? Wih, udah demi Allah, walaupun faktanya sebulan belum dibayar misalkan, ya itu lain hal. Tetapi karena memandang sumpahnya yang agung, maka Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini tergoda oleh bujuk rayu iblis. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak, aduh rada lupa lagi pertanyaan keduanya, mohon diulang Bapak. Bilang Allah untuk sholat, apakah ada toleransi secara syar'i yang bisa agak tidak waktu gitu? Karena misalnya kita dari di tengah perjalanan nggak bisa langsung sholat, atau karena ketiduran, nah juga apa sholatnya, apa yang ada syar'inya seperti itu? Ya, bisa dipahami. Ya, secara
manusiawi. Dan dalam konsep ilmu fiqih itu dipelajari Bapak ya, maksudnya dimaklumi. Ada yang namanya ibaratnya kalau kita di dalam perjalanan sholat lihurmatil waktu atau lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Semisalnya seperti jamaah haji, ketika di pesawat datang waktu sholat, ya misalkan waktu zuhur, posisinya ada di atas pesawat, maka sholatnya itu sholat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Dan ketika nanti datang di Madinah ataupun di Mekah atau di Jeddah, maka di sana sholat di qadha. Itu praktek fikihnya. Lalu bagaimana kalau kita lagi di tol, datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kondisi kita lagi di jalan, di tol, apakah sholat di jalan? Nggak boleh Pak, sholat di jalan tidak boleh, bahaya ya, bisa-bisa ketabrak maksudnya begitu. Nah, sholat lihurmatil waktu dalam kendaraan, maksudnya prakteknya bagaimana? Sholat kita sebisa mungkin walaupun dengan gerakan semampunya dan sebisanya. Ya, misalnya kita lagi bawa mobil, sholli fardal zuhri atau asri, Allahu Akbar, baca Fatihah, ruku, ya asal begini, gitu tuh, mengikuti gerakan sholat walaupun dengan gerakan yang sangat-sangat terbatas ya. Tujuannya apa? Untuk menghormati waktu. Nanti ketika kita sudah sampai misalkan di apa tuh, kalau di tol itu ada rest ya, rest area, maka di situ kita sholat sesungguhnya. Bagaimana kalau waktunya udah keluar, waktu zuhurnya udah habis, kita udah masuk waktu asar, berarti kalau memang perjalanannya sudah mencapai jamak qashar, berarti jamak qashar. Kalau memang jaraknya tidak mencapai untuk kita rukhsah jamak qashar, berarti qadha. Kalau memang waktunya sudah habis, gitu ya. Yang penting maksudnya ketika kita berada di manapun, ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk kita zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak apa-apa kalau kondisinya darurat, sholat dihormatil waktu Pak. Artinya kita tidak termasuk orang yang mudahana. Apa mudahana itu? Orang yang suka menyepelekan akan perintah Allah. Namanya mudahana tuh. Bahasa orang ininya, orangnya ngegampang. Tahu ngegampang? Lah gampang lah, nanti juga wayah sholat mas sholat. Itu namanya mudahana ya dalam bahasa tasawuf ya. Artinya itu sebagai bentuk kita untuk kita diingat dan dekat kepada Allah, serta tidak menyepelekan atas perintah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Ada lagi sebelum ditutup dengan doa? Cukup? Tidak ada lagi ya? Ya, karena waktu dan tidak ada lagi penanya, mudah-mudahan kajian kita berkesempatan subuh yang penuh barokah ini bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, serta mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa'fu anna ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takuna al-ridha wa li haqqihi ada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadza jam'an maghfura,
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرزوقا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.